Bapak, terima kasih buat sore hari ini. Kami percaya Engkau ada dalam setiap kami. Roh Kudus, tolong kami, bukakan pikiran dan hati kami, untuk kami boleh menerima kebenaran firman Kristus dan menghidupinya. Terima kasih Engkau mengurapi anakmu Yeni akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai untuk menyatakan apa yang menjadi isi hatimu, sehingga kami boleh menerima dan menghidupinya. Makasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan Yen. Shalom. Shalom semua keluarga New Life. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Mantap. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita dulu. Ya, tema yang sama yang ada di minggu ini adalah di bulan ini adalah Rise and Shine ya. Kita tahu bangkit dan bersinarlah. Nah, ketika kita mendengarkan satu kalimat ini, bangkit dan bersinarlah, itu adalah merupakan ajakan ya, bukan suatu bukan apa ya, bukan cuman kalimat biasa, tapi itu adalah ajakan yang luar biasa sebenarnya ya. Itu adalah ketika kita mendengarkan kata rise and shine, bangkit dan bersinarlah, kira-kira gimana kondisi kita waktu itu ya? Kalau kita mendengar kata bangkit dan bersinarlah, berarti kalau ada orang yang berkata seperti itu kepada hidup kita, berarti hidup kita itu masih di dalam maksudnya hidup kita ini itu pasti di titik yang terendah ya. Seperti kita tahu bahwa kita tahu hidup kita ini yang kita jalani, meskipun kita sudah menjadi anak Tuhan, kita bukan semuanya berjalan dengan mulus ya. Ada tantangan, ada masalah yang datang dalam hidup kita. Saya tahu setiap kita punya masalah yang berbeda-beda. Siapa di sini yang hidupnya dari lahir nih ya, sampai sekarang, berapa tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, nggak pernah ada masalah. Ada yang seperti itu? Boleh lambaikan tangan? Saya rasa tidak ada ya, manusia yang hidup tanpa ada masalah ya. Kalau kita lihat ya, pergumulan itu bisa datang dari mana saja. Kita sudah tidak berbicara pergumulan atau masalah yang datang dari dosa ya. Bukan itu yang maksud saya. Tapi kita sudah hidup benar saja, ada saja masalah yang datang dalam hidup kita. Benar gak? Pergumulan kita bisa dari rumah tangga, ya bisa dari problem ekonomi, bisa dalam pelayanan. Jangan dikira di dalam pelayanan kita nggak ada masalah. Ya, kita harus membuka mata kita ya. Realitanya di dalam pelayanan juga kita banyak menemukan masalah-masalah ya. Nah, sama seperti seorang rasul yang luar biasa yang kita bisa belajar ya, kita sudah banyak mendengarkan tentang Rasul Paulus. Tidak seperti apa Paulus itu. Itu bukan Paulus itu bukan rasul yang biasa-biasa aja ya. Kita lihat perjalanan hidup Paulus itu benar-benar hidupnya adalah untuk melayani Tuhan. Dalam pelayanan, Paulus juga enggak sedikit ya, bahkan dikatakan bahwa nyawanya hampir ya. Dia hampir mati Bapak Ibu Saudara. Bukan karena dosa, tapi karena dia melayani Tuhan. Tetapi kita bisa baca di Alkitab kita ya nanti, penderitaan Paulus seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Padahal Paulus sedang menjalankan pelayanan, ya, sedang mengikuti visi dari Tuhan, sedang berjalan dalam panggilan Tuhan. Yang saya mau garis bawahi adalah, tidak semua orang yang berjalan dalam panggilan Tuhan, itu berarti hidupnya mulus. Ya, apalagi orang yang tidak berjalan dalam panggilan Tuhan. Kita bisa lihat di Filipi 4. Ya. Ayat yang ke-12. Paulus ini sudah jatuh bangun dari segala pelayanan ya, di dalam pelayanan. Coba kita baca Filipi 4 ayat 12. Filipi 4 ayat 12 dikatakan seperti ini. Aku tahu apa itu kekurangan.
Ya, kata Paulus. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ya, jadi Paulus bukan saja hidup dalam kelimpahan, ya, tapi dikatakan aku juga tahu kekurangan itu seperti apa. Di ayat yang ke-13, ayat ke-12, sorry. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, kata Paulus. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Tidak hebatkah Paulus, ya, rasul yang begitu militan, ya, dalam panggilan Tuhan dia melakukannya sampai titik akhir. Dia tetap setia. Dia dalam pelayanannya bukan hanya merasakan yang baik-baik aja, tapi dikatakan apa, dalam kekurangan, ya, dalam kelaparan. Artinya dia pernah kelaparan. Di sini pernah nggak kita menjadi anak Tuhan sampai kelaparan, melayani Tuhan sampai nggak punya apa-apa? Saya rasa problem-problem kita belum sehebat Paulus, ya, belum sehebat yang Paulus rasakan. Paulus itu pernah apa? Di penjara, ya. Bukan saja itu, sakit fisik dia pernah alami, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa penderitaan Paulus, tapi kita tahu di ayat 13 dikatakan apa? Mari kita baca bersama-sama ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Dikatakan seperti ini. Segala perkara, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow. Luar biasa. Waktu saya membaca ayat ini, saya merenungi, ya, saya taruh posisi saya di seperti Paulus, sampai seperti itu pun dia masih bisa bilang gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, sekarang kita lihat dalam kehidupan kita. Apakah problem-problem yang kita rasakan, mungkin problem ekonomi, ya, mungkin harapan-harapan kita yang tidak terpenuhi, atau keadaan yang berjalan tidak sesuai dengan harapan kita, itu belum apa-apa, ya. Penderitaannya itu belum apa-apa seperti yang Paulus lakukan. Mari, Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita rasakan, ya, mungkin ada pergumulan, mungkin ada harapan yang tidak terpenuhi, mungkin ada hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Mari kita bersama-sama pada hari ini selalu mengingat ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, saat kita terpuruk, ya, saat kita dalam keadaan yang nggak baik, mungkin ekonomi kita, mungkin dalam pelayanan kita, mungkin kita sudah melayani dengan seluruh jiwa raga kita, tapi masih tidak dihargai sama orang, ya, disalah mengerti mungkin kita sudah baik sama semua orang, tapi orang itu tidak baik pada kita, ya, tidak suka pada kita. Itu adalah hal-hal yang dapat kita rasakan di dalam pelayanan. Di dalam kehidupan juga mungkin kita ada salah paham dengan keluarga, ya, dengan orang tua, dengan pasangan, atau apapun itu. Ya, saat kita merasakan seperti itu, banyak di antara kita, mungkin di keluarga New Life gak ada, tapi saya melihat dalam kehidupan saya pribadi, saya melihat kehidupan orang lain, kalau dalam keadaan yang gak enak, seringnya apa, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama dia lakukan seringnya menyalahkan sekelilingnya. Ya, sekelilingnya disalahkan, mengapa ini terjadi? Sama seperti Ayub, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Ayub dalam Alkitab, dia juga mengalami hal yang gak enak banget, ya. Tiba-tiba semuanya habis, semuanya lenyap, tanpa dia tahu apa salah dia. Kalau kita tahu salah kita, mungkin kita merenung, oh ini mungkin dosa saya. Tapi Ayub nggak tahu. Sampai dia katakan apa, dia sampai begitu depresinya, dia menyalahkan Tuhan. Dia bilang, aku sudah bosan hidup. Kenapa saya dilahirkan di dunia ini untuk merasakan semua ini? Ayub bilang begitu. Sampai begitu, Bapak Ibu Saudara. Memang penderitaan Ayub kalau kita baca itu luar biasa, ya. Mungkin kalau kita di posisi Ayub juga kita nggak kuat.
Apalagi tanpa ada sesuatu hal yang kita rasa itu bukan dosa. Saya nggak pernah melakukan kesalahan, saya nggak pernah melakukan dosa. Saya teringat kepada Bapak Gembala. Bapak Gembala juga seperti itu, Bapak Saudara. Waktu itu ya masih di pelayanan di tempat yang lama, Bapak Ibu kita tahu bahwa Bapak Gembala memberikan mobilnya ya untuk pelayanan gereja supaya Tuhan menyuruh untuk memberikan mobil itu. Tapi yang dialami oleh Bapak Gembala bukan berkat yang melimpah, bukan dapat mobil baru. Kalau misalnya kita hitung-hitung, kita pikir gitu kan, saya kasih satu mobil, mungkin saya akan dikasih lagi sama Tuhan 2 mobil, tapi enggak. Yang terjadi adalah Ibu Gembala kita sakit waktu itu. Ya, bagaimana dengan semua itu kalau kita alami? Kita mungkin nggak bisa mengerti apa maksud Tuhan. Ya, seringnya kalau ada sesuatu hal yang kita nggak mengerti, kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita udah mulai menyalahkan sekeliling kita. Dan kita juga mulai menyalahkan diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi waktu saya melihat kehidupan Bapak Gembala itu luar biasa sekali ya. Sampai bisa Ibu Gembala sembuh dengan luar biasa, ya bisa bersaksi sekarang ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya tahu itu bukan apa ya. Kalau dipikir secara logika itu nggak masuk logika. Kita sudah memberkati, kita sudah berbuat baik, tapi yang datang kepada kita adalah hal yang kurang baik. Ya, seharusnya ketika kita memberkati, kita lebih lagi dapat berkat. Ya, secara logikanya pikirannya seperti itu. Tapi tidak, Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang kita nggak bisa pikir dengan logika kita, itu yang terjadi. Ya. Mungkin kita nanya, kenapa begini, kenapa begitu, hidup saya kenapa seperti ini, saya sudah melayani Tuhan, yang saya sudah memberikan yang terbaik, tapi keluarga saya masih berantakan, ekonomi saya masih berantakan. Saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, itu tidak bisa merubah kasih Tuhan. Ya. Tuhan sangat mengasihi kita. Mungkin hal-hal yang kita nggak bisa mengerti, ayo kita coba. Ya. Kita coba letakkan di bawah kaki Kristus. Ya, kita nggak perlu tanya, kenapa begini, kenapa begitu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi, stop. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, meskipun kita sudah berbuat baik, ya, meskipun kita sudah melakukan kehendak Tuhan, ayo stop untuk menyalahkan orang lain. Menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan Tuhan. Apalagi kita menyalahkan Tuhan. Kita ini siapa, Bapak Ibu Saudara? Tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Coba kita baca di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Sudah ketemu 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ingat Bapak Ibu Saudara, masalah yang kita alami tidak mungkin melebihi kekuatan kita. Kalau ada sesuatu yang datang dalam hidup kita, masalah yang kita nggak ngerti kenapa, ya udah kita hadapi aja. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Ingat Bapak Ibu Saudara, Allah kita Allah yang setia. Ya. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya. Jadi percaya sungguh-sungguh bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah sumber jalan keluar kita. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita dapat menanggungnya, Bapak-Ibu Saudara. Apapun masalah kita saat ini, kita mampu menanggungnya. Karena ada Kristus. Justru Tuhan Kristus yang kita sembah, yang kita percaya, itu yang memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Amin, Bapak-Ibu Saudara. Ya. Jadi, sore hari kita mau belajar bagaimana ketika hal-hal yang gak baik datang hidup kita. Hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Kita sudah berdoa, meminta tolong kepada Tuhan untuk memberikan mungkin ekonomi yang lebih baik. Ya. Mungkin yang sakit sudah berdoa kepada Tuhan, minta kesembuhan.
Tapi itu belum terjadi, Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan, belum terjadi, belum berarti tidak terjadi. Ya, belum terjadi itu bukan berarti akhir dari segalanya. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berdoa dan kita belum menerima jawaban doa itu bukan merupakan akhir dari hidup kita. Jangan menjudge bahwa Tuhan tidak mengasihi kita seperti Ayub. Ya, Ayub itu bilang bahwa Tuhan itu nggak sayang sama dia. Kenapa? Karena dia sudah baik, sudah saleh, sudah jujur. Tapi kenapa semuanya, malah keluarganya, anaknya, semua ternaknya, harta kekayaannya, semua habis. Ya, banyak hal yang kita nggak bisa mengerti. Tapi percayalah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa. Ya kan? Ingat sungguh-sungguh, apapun masalah kita, pencobaan ini bisa. Ya, kita bisa lalui bersama dengan Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, sore hari ini kita akan belajar ya bagaimana waktu keadaan kita terpuruk itu kita harus bangkit. Itu bagaimana? Kita harus bersinar ya seperti kata firman Tuhan. Itu bagaimana caranya? Saya ingin bangkit, saya ingin bersinar, saya ingin melakukan kehendak Tuhan, tapi bagaimana? Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita tahu bahwa kalau di dunia ini orang yang tidak percaya Tuhan, kalau lagi mengalami masalah, banyak yang melampiaskannya ke hal-hal yang buruk, ya, narkoba, dugem, pergaulan bebas, dan menyalahkan Tuhan. Kenapa ini semua terjadi? Kalau saya jadi seperti ini, jadi hancur, ya, itu semua karena salah Tuhan. Banyak orang-orang di luar sana yang kita temui seperti itu. Saya memiliki teman banyak, Bapak Ibu Saudara, yang seperti itu, ya. Mereka bilang bahwa mereka hancur seperti ini, tidak ada jalan keluarnya, karena Tuhan yang mau. Wow, sangat luar biasa. Saya kaget waktu mendengarkan mereka bilang bahwa ya saya hidup hancur ini karena memang Tuhan yang mau. Mereka tidak mengenal Tuhan yang benar. Ya, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Amin, Bapak Ibu Saudara. Coba kita baca, kita buka di Efesus 5. Yang kita lakukan saat kita terpuruk, ya, saat kita hancur, saat kita banyak masalah, saat mungkin kita ditinggalkan oleh banyak orang, sahabat-sahabat kita. Ayo, kita baca di Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Ayat ke-14 kita baca. Efesus 5 ayat 14 kita baca. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ketika kita ada masalah, Bapak Ibu Saudara, jangan kita diam, tidak melakukan apa-apa. Ya. Dikatakan, bangkitlah hai kamu yang tidur. Kalau tidur itu dia nggak melakukan apa-apa. Ya, bangkitlah dari antara orang mati. Artinya apa? Ketika kita ada masalah, jangan menganggap segala sesuatu ini udah berakhir. Ya, tidak ada jalan keluar lagi. Ayo kita kuat di dalam proses masing-masing kita. Amin. Katakan sekali lagi bahwa proses yang datang bukan karena dosa, ya. Karena kita sudah tidak berbicara seperti itu lagi. Ya, tapi karena kebenaran, ya. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat yang ke-15. Bagaimana kita bisa bangkit dan bersinar? Mari kita baca ayat ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikanlah bagaimana kita hidup, Bapak Ibu Saudara. Ya, perhatikanlah. Kalau kita udah tahu ada orang yang menyakiti kita, kita harus ampuni. Ya. Tapi kan itu bukan salah saya. Dia yang mulai duluan, dia yang duluan
memfitnah saya, stop. Ya, stop alasan apa-apa. Ayo kita lakukan. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu apa, Bapak Saudara? Udah dikasih tahu, udah tahu tentang kebenaran, tapi dia tidak melakukan. Banyak alasan yang dia keluarkan, ya, yang dia ungkapkan. Orang itu saya nggak bisa mengampuni karena begitu besarnya dia menyakiti saya, begitu besarnya kejahatan dia pada saya, dia menipu saya, ya. Saya udah percaya, saya udah mungkin kasih pinjaman, tapi orang itu menipu saya. Banyak hal, ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan cuma bilang ampuni. Bukan saja mengampuni orang yang kita sayang, tapi apa? Kita mengampuni orang yang jahat sama kita. Kita mengasihi orang yang jahat sama kita. Kita berdoa bagi musuh kita. Kita udah tahu kebenaran itu. Tetapi banyak orang yang masih bebal. Ya, masih bebal, dia nggak mau. Dia nggak mau melakukannya. Bagaimana lagi caranya? Ayo kita baca di ayat 16. Kita bisa menjadi anak-anak terang, ya Bapak Ibu Saudara. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Waktu yang Tuhan beri kepada kita, jangan kita buat hanya untuk tidak melakukan apa-apa. Hanya untuk santai-santai aja. Ya, umur saya kan masih muda, umur saya masih panjang kok. Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara berapa umur kita. Ya. Dikasih kesempatan sama Tuhan hidup itu udah kita bersyukur. Kita gunakan waktu dengan baik, ya, dengan bijaksana. Jangan kita ikut-ikutan orang-orang di dunia ini, ya. Bekerja ya udah gitu aja. Tanggal 1 kita menerima gaji, udahlah kita kerja biasa-biasa aja lah. Nggak usah kita bekerja keras, nggak usah. Nanti akhirnya kita juga akhir bulan depan juga kita menerima gaji lagi. Jangan Bapak Ibu Saudara, jangan seperti itu. Pergunakanlah waktu yang ada. Ya. Ayo ngomong sama-sama dengan saya. Pergunakan waktu yang ada. Kalau ada teman sebelahnya, katakan pergunakan waktu kita dengan bijaksana. Ya, Bapak Ibu Saudara. Pergunakan waktu dengan bijaksana. Yang ke-17, yang ayat ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, dikatakan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada masalah, terpuruk, jangan kita jangan kita melakukan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Sama dengan orang-orang dunia. Ya, mungkin di dalam pelayanan, kita udah pelayanan, tapi kita disalah mengerti. Ya, kita nggak disukai. Ayo tetap kita pelayanan. Ayo kita kuat di dalam proses apapun itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Gimana kita tahu kehendak Tuhan? Ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita hidup, mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita sudah lagi tidak melakukan keinginan daging kita. Keinginan daging kita yang sia-sia, kita pasti sudah tidak melakukannya lagi. Ya, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita butuh Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Ketika Roh Kudus berbicara sesuatu dalam hidup kita, ayo lakukan. Ayo nurut baik-baik, ya. Pak Gembala selalu bilang, ayo kita nurut, ikut Tuhan itu nurut baik-baik. Ya, ketika Tuhan suruh pelayanan, ayo pelayanan. Jangan lagi banyak alasan. Aduh, aku nggak punya waktu. Aduh, anakku masih kecil. Aduh, jauh ini, saya nggak bisa ke sana dan sebagainya. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya, hiduplah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani.
Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Artinya apa, Bapak Saudara? Mari kita terlibat pelayanan. Mari kita terlibat pelayanan. Saya ulangi, mari semua kita terlibat pelayanan. Kita tahu bahwa pelayanan New Life ini luar biasa. Banyak kesempatan yang gereja berikan pada kita. Mari sore hari ini kita sadar ya bahwa hidup kita ini harus untuk melayani Tuhan. Ya, bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Kita tahu ya pekerjaan Tuhan yang besar sedang New Life lakukan. Bapak Gembala nggak bisa mengerjakannya sendiri. Ya. Kita perlu bersama-sama untuk mengerjakan proyek ini, Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak kesempatan yang gereja sudah berikan. Ayo kita memberi diri untuk melayani Tuhan. Ya, mungkin kita cuma bisa senyum. Ayo kita memberi diri. Saya mau deh ikut pelayanan jadi usher, ya kan? Saya mau deh ikut pelayanan mungkin dari jadi singer, atau ya pelayanan kita itu bukan hanya saja kegiatan di dalam gereja, mimbar gitu ya, singer, WL, bukan hanya itu. Tapi kita mau menjadi apa? Menjadi pengkhotbah di dalam keluarga kita. Ya, kita mau memberitakan kebenaran firman kepada seluruh anggota kita, anggota keluarga kita. Itu juga pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mau dibekali oleh gereja, ya, ada SAN, ya, ada NLC, kita bisa dibekali, kita mau memberi diri kita, itu juga pelayanan, ya. Bagaimana kita bisa melayani orang lain tanpa kita dibekali dulu oleh kebenaran firman Tuhan? Jangan-jangan saat kita melayani kita salah, ya, salah mendengarkan, salah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita perlu belajar. Berapa hebat pun kita, mungkin kita udah sekolah tinggi, teologi gitu kan, kita harus merendahkan diri, merendahkan hati untuk belajar, untuk selalu diisi oleh firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu nggak bisa kita dapati hanya kalau kita membaca Alkitab sendiri. Enggak. Jadi kita perlu untuk membekali diri, membuka diri untuk belajar, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa. Ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Di dalam pelayanan kita bisa, semuanya kita bisa kerjakan. Ya, hal-hal yang seperti ini kita bisa refleksikan di dalam pelayanan. Ya, bagaimana kita dengan anggota-anggota pelayanan yang lain, ya, kalau ada gesekan seperti apa. Kalau kita nggak melayani, kita nggak pernah merasakan seperti itu. Bagaimana kita kuat ya menghadapi proses-proses dalam pelayanan. Bagaimana kita bisa mengerti orang, bagaimana kita bisa mengampuni orang lain. Kalau kita tidak pernah berinteraksi dengan orang lain dalam pelayanan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saya mau sampaikan sore hari ini, apapun yang jadi masalah hidup kita, bangkit. Ya, Bapak Ibu Saudara, bersinarlah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita adalah terang, ya. Kita adalah garam, ya. Bukan kita sibuk menjadi terang dan garam, tapi kita sudah menjadi terang dan garam itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan kita lagi, siapa lagi? Dunia itu penuh dengan kegelapan. Yang bisa memberikan cahaya di dalam kegelapan adalah terang. Kita semua adalah terang Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mari sebelum menutup sharing saya pada sore hari, mari kita baca di Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Sudah ketemu semuanya? Sudah ketemu semuanya? Mazmur 119 ayat 105. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita mau bangkit dan bersinar, mari terus isi hidup kita dengan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan kita, ya kan, dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, harus kita diisi firman Tuhan. Di dalam pekerjaan kita mungkin, ya kita bisa mempraktekkan itu. Di dalam pelayanan kita bisa mempraktekkan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Masalah-masalah yang kita hadapi itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu Saudara, Mazmur 73 ayat 26 sebagai penutup. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara, ingat pesan hari ini, bagaimana kita bangkit, ya, bagaimana kita menjadi anak-anak terang. Dunia membutuhkan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menjadi berkat bagi dunia ini, ayo jadi berkat di dalam keluargamu. Ayo jadi berkat di dalam gerejamu. Ayo jadi berkat di dalam pekerjaan perusahaanmu. Ya, jangan bilang dunia dulu. Ingatlah, ada kumpulan terkecil yang kita harus praktekkan firman itu, yaitu di dalam keluarga. Makanya luar biasa sekali dalam New Life ini, kita selalu diingatkan, ya, kita selalu didorong, dipush untuk apa? Untuk ber-FC, untuk ber-NLC, supaya apa? Supaya kita bisa, nanti kalau di luar sana kita bisa menjadi terang bagi dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Marilah kita bersama-sama, kita bisa mengerti firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, dan saya ingin kembali mengingatkan, mari kita bersama-sama ber-FC, saudara. Itulah warisan yang paling berharga yang bisa kita berikan kepada anggota keluarga kita. Layanilah dari keluarga, gereja, baru kita masyarakat bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa terlebih dahulu. Menaikkan syukur buat kebenaran firman. Ada suaranya. Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Shalom, Pak. Gak ada suaranya, Pak. Mau katakan Tuhan Yesus lebih besar, hanya Yesus lebih besar di dalamku. Mari taruh imanmu, saudara, katakan Yesus selamanya. Ya Tuhan, di
Kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu dalam segala keadaan kami, pada saat kami mengalami masalah besar, Roh-Mu tetap menyertai setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Makasih buat pertolongan-Mu. Dan kami mau biar masalah tidak mengalihkan fokus kami daripada Engkau. Kami menyadari panggilan kami bangkit bersama dengan Engkau Tuhan. Kami melewati setiap persoalan, kami melewati setiap tantangan bersama dengan Engkau. Bahkan di tengah-tengah badai yang besar pun kami melihat Yesus yang luar biasa, yang menjadi penolong kami, yang menjadi juru selamat kami dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Kamu mengurapi Yeni, memberikan hikmat, anugerah yang daripada Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupannya. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani berlimpah-limpah dalam kehidupan Yeni sekeluarga. Dan kehidupannya bersama dan keluarganya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita tolong saudara boleh hidupkan videonya. Kita bersama-sama menghormati Tuhan, saudara. Mari kita ambil sikap yang benar-benar menghormati tubuh dan darah Kristus. Saudara boleh siapkan roti dan anggurnya. Mari kita angkat roti kita pada tangan kanan kita bersama-sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai bukti kasih Allah kepada kita, Dia berikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus dalam hidup saudara dan saya. Dia berikan seluruh hidupnya kepada saudara dan saya. Seluruh keberadaannya. Hingga ia mati di atas kayu salib. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita yang telah mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, kita telah sembuh.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur pada tangan kanan kita bersama-sama. Dan inilah darah perjanjian baru, darah pendamaian yang telah ditumpahkan bagi saudara dan saya, yaitu darah Yesus Kristus. Sebab engkau tahu bahwa engkau telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah anggur yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita naikkan syukur kepadanya.